Di medan perang yang panas dan berdebu, ketika gemuruh pasukan musuh mengguncang bumi dan semangat para pejuang mulai surut, berdirilah seorang pemuda kurus dengan wajah bersih dan mata yang bersinar oleh iman. Ia tidak memegang pedang, tidak pula mengenakan zirah perang. Hanya sebuah ketapel dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dialah Daud, seorang gembala muda yang tak dikenal, tapi dalam dirinya tersembunyi takdir besar yang Allah pilihkan. Di hadapannya berdiri Jalut, raksasa bengis bertameng baja, pemimpin pasukan yang ditakuti. Satu lontaran batu dari tangannya menghantam dada musuh itu dengan izin Allah, meruntuhkan keangkuhan dan membungkam ketakutan. Hari itu bukan hanya hari kemenangan pasukan Talut, tapi awal dari kebangkitan Daud, seorang pemuda yang kelak menjadi nabi, raja, dan pembawa kitab suci. Inilah kisah tentang keberanian yang lahir dari keimanan, tentang kepemimpinan yang bermula dari ketaatan, dan tentang bagaimana Allah meninggikan derajat hamba yang ikhlas dari padang gembalaan hingga singgasana kerajaan. Pada masa lampau setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel terjerumus dalam kehinaan dan penjajahan. Mereka dikuasai oleh bangsa yang kejam, kehilangan tanah air dan tabut perjanjian, peti suci yang menjadi simbol keberadaan wahyu dan keberkahan di tengah mereka. Dalam keputusasaan mereka meminta kepada nabi mereka kala itu, yang sebagian ulama menafsirkan sebagai Nabi Samuel, untuk mengangkat seorang raja agar mereka bisa berperang di jalan Allah. Nabi mereka berkata, "Bukankah kalian takut tidak akan berperang jika benar-benar diperintahkan?" Namun mereka bersumpah, "Mengapa kami tidak akan berperang padahal kami telah diusir dari rumah dan anak-anak kami?" Lalu Allah mengangkat Talut sebagai raja. Talut adalah seorang yang sederhana, bukan dari kalangan bangsawan, namun gagah, tinggi, kuat, dan berilmu. Keputusan ini mengejutkan Bani Israel. Mereka meragukan Talut karena ia bukan dari keturunan ningrat. Namun Allah menegaskan bahwa dialah yang lebih mengetahui siapa yang layak memimpin. Sebagai tanda keabsahan kepemimpinannya, tabut perjanjian dikembalikan oleh musuh-musuh mereka. Tabut itu dibawa oleh para malaikat dan dikembalikan kepada Bani Israel di hadapan mata mereka, membuat mereka akhirnya tunduk pada keputusan ilahi dan menerima Talut sebagai pemimpin. Talut membawa pasukan untuk memerangi Jalut, Goliath, musuh besar yang bengis dan memiliki pasukan yang sangat kuat. Di tengah perjalanan, Allah menguji pasukan Talut dengan sebuah ujian. Sebuah sungai yang akan mereka lewati dalam keadaan haus dan letih. Talut berkata, "Barang siapa meminum airnya, maka ia bukan dari golonganku. Barang siapa tidak meminumnya kecuali hanya menciduk seteguk dengan tangannya, maka ia termasuk pasukanku." Namun kebanyakan dari mereka gagal dalam ujian ini. Mereka meminum air dengan ragus melanggar perintah. Dari ribuan pasukan, hanya 313 orang yang lulus ujian itu, orang-orang yang benar-benar sabar, taat, dan berserah diri pada Allah. Ketika mereka tiba di medan perang dan melihat kekuatan Jalut yang luar biasa, sebagian bahkan berkata, "Kita tidak mampu menghadapi mereka hari ini." Namun orang-orang beriman dari kelompok 313 berkata dengan yakin, "Berapa banyak kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 249. Dalam pertempuran itulah, seorang pemuda muda bernama Daud, yang kelak menjadi nabi dan raja besar, muncul sebagai pahlawan. Dengan keberanian dan izin Allah, Daud membunuh Jalut menggunakan ketapel dan batu kecil yang diarahkan dengan penuh keyakinan. Kemenangan itu mengguncang dunia. Pertempuran yang gemilang melawan Jalut, pasukan Bani Israel merayakan kemenangan mereka. Namun, bagi Talut dan para prajuritnya, kemenangan tersebut bukanlah sekadar hasil dari kekuatan fisik atau strategi perang. Mereka memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah berkat izin dan pertolongan dari Allah. Kemenangan itu membuktikan bahwa Allah tidak melihat jumlah pasukan atau kekuatan materi semata. Yang lebih penting adalah keteguhan iman, kesabaran, dan keikhlasan dalam berjuang di jalannya. Pasukan yang hanya berjumlah 313 orang itu, dengan keimanan dan kesabaran yang luar biasa, mampu mengalahkan pasukan besar dan kuat yang dipimpin oleh Jalut. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam menghadapi tantangan hidup,
kita tidak boleh meremehkan kekuatan iman dan ketulusan hati. Setelah kemenangan tersebut, Talut menghadapi ujian lain. Banyak di antara pasukannya yang mulai merasa puas dan sombong dengan kemenangan yang telah mereka raih. Beberapa dari mereka mulai menunjukkan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan yang telah mereka pegang. Talut, yang mengetahui bahwa ujian Allah tidak pernah berhenti, terus mengingatkan mereka tentang pentingnya kesetiaan kepada Allah dan pentingnya untuk tidak terlena dengan kemenangan yang telah dicapai. Suatu ketika Talut memimpin pasukannya untuk menuju suatu daerah yang jauh, di mana mereka dihadapkan dengan godaan yang besar. Ujian kali ini datang dalam bentuk kelaparan yang parah. Pasukan Talut sangat menderita karena tidak ada cukup makanan untuk mereka, dan godaan untuk melanggar perintah Allah semakin besar. Talut yang tetap teguh dalam imannya mengingatkan mereka untuk tetap bersabar dan bertakwa. Ia memberi petunjuk bahwa kekuatan sejati terletak pada kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan bahwa Allah akan memberikan pertolongan bagi mereka yang terus berpegang padanya. Namun tidak semua pasukan dapat lulus ujian ini. Beberapa dari mereka mulai meragukan keputusan Talut dan tergerak untuk mencari jalan pintas, mengabaikan perintahnya. Di tengah ujian tersebut, muncul seorang pemuda yang kembali membuktikan bahwa keteguhan hati dan keimanan yang benar akan mengarah pada kemenangan yang lebih besar. Daud, yang kini semakin dikenal karena keberaniannya melawan Jalut, kembali menunjukkan keteguhan dan kecerdasannya. Dengan rasa tanggung jawab yang besar, ia menawarkan solusi bijak untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi pasukan. Dengan keyakinan dan doa kepada Allah, Daud menyarankan agar mereka melanjutkan perjuangan meskipun dalam keadaan sulit. Ia memimpin kelompok kecil yang tetap setia kepada Allah dan terus berjuang. Keteguhan hati mereka berbuah hasil ketika Allah mengirimkan pertolongannya berupa hujan yang membawa air untuk mereka, serta makanan yang cukup untuk menguatkan kembali tubuh mereka. Setelah ujian yang sangat berat itu, Talut mengakui bahwa Daud memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa dan layak untuk meneruskan perjuangan mereka. Di hadapan seluruh pasukannya, Talut mengangkat Daud sebagai pemimpin, menggantikan dirinya ketika masa pemerintahannya berakhir. Ini adalah titik balik dalam sejarah Bani Israel, di mana Daud yang muda, penuh semangat, dan beriman dengan tulus, naik menjadi pemimpin yang memimpin umatnya menuju kejayaan dan kemenangan lebih lanjut. Daud dengan keimanan dan ketekunannya tidak hanya mengusir musuh-musuh mereka, tetapi juga membangun suatu peradaban yang kokoh berdasarkan keadilan dan kedamaian. Ia menjadi seorang raja yang bijaksana, dan masa pemerintahannya menjadi simbol kemajuan bagi Bani Israel. Selama masa kepemimpinannya, Bani Israel kembali bersatu dan berhasil mendirikan kerajaan yang kuat, di mana umatnya hidup dalam kedamaian dan keberkahan. Kisah Talut, 313 prajurit, dan Daud mengajarkan kita banyak hal yang masih relevan hingga hari ini. Kita diajarkan untuk tidak menilai keberhasilan hanya dari ukuran duniawi seperti jumlah atau kekuatan, tetapi dari kualitas iman, kesabaran, dan ketulusan dalam berjuang di jalan yang benar. Kepemimpinan yang diberikan oleh Allah mungkin tidak selalu tampak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun takdirnya membawa kita pada jalan yang lebih baik jika kita tetap tawakal kepadanya. Lebih dari itu, kita diajarkan bahwa dalam setiap perjuangan hidup akan selalu ada ujian yang menanti. Ujian tersebut adalah sarana untuk menyaring siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mengikuti arus. Hanya mereka yang sabar dan yakin kepada pertolongan Allah yang akan keluar sebagai pemenang sejati, sebagaimana yang dialami oleh Talut, 313 prajurit, dan Daud. Begitulah kelanjutan dari kisah ini. Dengan perjalanan yang penuh ujian dan kemenangan, pesan utama yang bisa kita petik adalah pentingnya iman, kesabaran, dan ketaatan pada Allah dalam menghadapi segala rintangan hidup. Setelah diangkat sebagai raja, Daud mulai memperkenalkan perubahan besar dalam kerajaan Bani Israel. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel kembali mendapatkan kejayaan, dan kerajaan yang dipimpinnya berkembang dengan pesat. Namun meskipun ia diberkahi dengan kekuatan dan kebijaksanaan,
Ujian dari Allah tidak berhenti. Seiring dengan kedudukannya yang semakin tinggi, Daud juga dihadapkan pada godaan-godaan besar. Daud, meskipun dikenal dengan keteguhan imannya dan keberaniannya di medan perang, pernah diuji dengan ujian yang sangat berat dalam hidup pribadinya. Suatu ketika ia sedang berada di istananya, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Bathsheba sedang mandi. Terpesona dengan kecantikannya, Daud merasa tertarik padanya dan menginginkan untuk menikahinya. Namun Bathsheba sudah menikah dengan seorang prajurit bernama Uria. Dalam hatinya, Daud merasa terdorong untuk mendapatkan Bathsheba dengan cara apapun. Ia akhirnya memerintahkan agar Uria, suami Bathsheba, ditempatkan di garis depan medan perang, tempat yang sangat berbahaya, dengan harapan Uria akan mati di sana. Dan memang Uria pun terbunuh dalam pertempuran tersebut. Daud merasa bersalah atas perbuatannya dan menyadari bahwa ia telah melakukan dosa besar. Ia berdoa kepada Allah dengan penuh penyesalan dan bertobat, memohon ampunannya. Allah menerima taubat Daud dan mengampuni dosanya. Namun akibat perbuatannya itu, Daud harus menghadapi konsekuensi berupa ujian dan cobaan dalam hidupnya yang tidak ringan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk selalu bertobat dan kembali kepada Allah, bahkan ketika kita jatuh dalam dosa. Daud meskipun seorang raja dan pemimpin besar, tidak terlepas dari kelemahan manusiawi. Yang membuatnya berbeda adalah kesadarannya untuk bertobat dan memohon ampunan. Allah yang Maha Pengampun menerima taubatnya dan mengembalikan keadaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni, asalkan kita benar-benar menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Daud yang sekarang telah dibersihkan dari dosa dan diberi kesempatan untuk memimpin kembali, melanjutkan tugasnya sebagai raja dengan lebih bijaksana. Ia memimpin Bani Israel dengan keadilan dan keteguhan hati. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menyatukan kembali suku-suku yang sebelumnya terpecah dan membangun sebuah kerajaan yang kuat. Tidak hanya dalam bidang militer, tetapi juga dalam hal pembangunan spiritual dan sosial. Daud juga dikenal sebagai seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah, dan dalam beberapa kitab-kitabnya, ia mengajarkan kepada umatnya tentang kedekatan dengan Allah, kesabaran, dan pentingnya tawakal dalam setiap langkah hidup. Salah satu karunia besar yang diberikan kepada Daud adalah kemampuan untuk menciptakan nyanyian dan pujian yang sangat indah, yang dikenal sebagai Zabur, kitab yang penuh dengan doa dan pujian kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Daud tidak hanya seorang pemimpin militer, tetapi juga seorang yang dekat dengan Tuhan melalui ibadah dan kebaikan. Pelajaran yang dapat dipetik. Kisah Talut 313 prajurit, dan Daud mengajarkan banyak pelajaran hidup yang relevan hingga hari ini. Satu, kepemimpinan yang dipilih oleh Allah. Tidak selamanya kepemimpinan diukur dari kekayaan atau keturunan. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh keimanan dan keadilan. Talut, yang tidak berasal dari keturunan bangsawan, membuktikan bahwa Allah memilih siapa saja yang Dia kehendaki sesuai dengan kriterianya yang Maha mengetahui. Dua, ujian dalam perjuangan. Perjuangan di jalan Allah selalu penuh dengan ujian. Seperti yang terjadi pada Talut dan pasukannya, ujian-ujian ini bertujuan untuk menyaring siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya mengikuti arus. Hanya mereka yang sabar dan teguh yang akan berhasil. Tiga, keberanian dan keteguhan dalam menghadapi godaan. Daud mengajarkan kita bahwa meskipun kita mungkin jatuh dalam godaan atau melakukan kesalahan besar, tidak ada yang lebih penting daripada bertaubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, dan kita harus selalu siap untuk memperbaiki diri jika terjatuh. Fues, tawakal dan kesabaran. Kemenangan bukan hanya karena kekuatan fisik atau jumlah, tetapi lebih pada kesabaran dan tawakal kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman dalam pasukan Talut, berapa banyak kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Linsi, kekuatan iman. Kisah ini juga mengajarkan bahwa dalam setiap perjuangan hidup, kita tidak boleh mengandalkan hanya pada kekuatan duniawi. Yang terpenting adalah kekuatan iman dan keikhlasan kita dalam berjuang.
Karena dengan izin Allah segala sesuatu bisa terjadi. Tauti Kudistan TFC Sindafakatsa. Kisah ini terus mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati datang dari kesetiaan kepada Allah, keteguhan hati, dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian hidup. Baik dalam kepemimpinan, perang atau ujian pribadi, iman yang kokoh adalah kunci utama untuk meraih keberhasilan di dunia dan akhirat. Setelah pengampunan dari Allah dan berjalannya waktu, Daud melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin Bani Israel dengan lebih bijaksana. Ia membangun kerajaan yang kuat, tidak hanya dari sisi militer, tetapi juga dari sisi moral dan spiritual. Daud memimpin dengan penuh kasih sayang kepada umatnya, tidak hanya dengan tegas tetapi juga dengan keadilan dan kebijaksanaan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, ia tetap teguh menjaga prinsip-prinsip kebenaran yang ia pelajari selama perjuangannya. Namun seiring dengan kemajuan kerajaan, tantangan baru datang. Beberapa musuh Bani Israel dari luar mulai mengancam keamanan kerajaan yang baru saja dibangun oleh Daud. Namun, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, Daud mampu menghadapinya. Setiap kali kerajaan Bani Israel menghadapi musuh, ia mengingatkan pasukannya untuk tidak bergantung hanya pada kekuatan militer semata, tetapi pada pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Dalam setiap peperangan, ia selalu memohon pertolongan Allah, dan dengan izinnya, kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan Bani Israel. Daud juga tidak hanya dikenal sebagai pemimpin militer yang tangguh, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang sangat peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Ia mengatur kehidupan sosial dan ekonomi dengan penuh perhatian, menjamin keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Ia mendirikan sistem hukum yang adil dan memastikan tidak ada seorang pun yang terabaikan. Hal ini menjadikan kerajaan Bani Israel berada dalam kedamaian dan kemakmuran yang panjang. Sebagai seorang nabi, Daud juga mengajarkan umatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang khusyuk dan penuh penghayatan. Dalam setiap langkah hidupnya, Daud selalu mengingatkan umatnya untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan untuk tidak melupakan kewajiban mereka sebagai hamba-Nya. Kitab Zabur yang berisi doa-doa dan pujian kepada Allah menjadi salah satu warisan spiritual terpenting dari kepemimpinan Daud. Kitab ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak generasi, mengajarkan bagaimana manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui pujian dan zikir. Namun meskipun kerajaan Bani Israel berkembang pesat, kehidupan pribadi Daud tidak selalu berjalan mulus. Dalam satu peristiwa, sebuah ujian datang dari arah yang tak terduga. Anak laki-lakinya Sulaiman, yang kelak juga menjadi raja dan nabi, mulai merasakan beban besar sebagai calon penerus kerajaan. Daud yang sadar akan tugasnya sebagai seorang ayah, mencoba membimbing Sulaiman dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Namun Daud juga menyadari bahwa ujian hidup datang dalam berbagai bentuk, dan anak-anaknya juga harus melewati ujian mereka sendiri. Salah satu pelajaran terbesar yang diberikan Daud kepada Sulaiman adalah bahwa kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab untuk membawa umat kepada kebenaran dan keadilan. Kisah hidup Daud penuh dengan pasang surut dari ujian dosa, pengampunan, kemenangan hingga ujian sebagai pemimpin dan sebagai ayah. Namun, setiap ujian yang dihadapinya membawa pelajaran berharga. Salah satu pelajaran yang paling penting adalah bahwa kejatuhan dalam kehidupan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Daud mengajarkan kita bahwa manusia tidak sempurna dan pasti akan jatuh dalam kesalahan. Namun yang membedakan orang yang sukses di mata Allah adalah bagaimana mereka bangkit dan bertobat dengan tulus. Selain itu, Daud mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada ketulusan hati dan niat yang benar. Dalam setiap keputusan yang diambilnya, baik sebagai raja maupun sebagai nabi, ia selalu mengutamakan keadilan, kebenaran dan kebijaksanaan. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman adalah salah satu ciri utama seorang pemimpin yang baik. Ketika Daud akhirnya wafat, Sulaiman, putra tertuanya, diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya. Sulaiman tidak hanya mewarisi kerajaan yang luas dan makmur, tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan yang telah ditanamkan oleh ayahnya.
Sebagai seorang nabi dan raja, Sulaiman dikenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Ia memimpin Bani Israel dengan penuh keadilan, mengutamakan kepentingan rakyat, dan melaksanakan hukum Allah dengan tegas. Namun Sulaiman juga dihadapkan pada ujian yang serupa dengan ayahnya, yakni ujian yang datang dalam bentuk godaan kekuasaan dan keduniawian. Namun dengan keteguhan iman dan kebijaksanaan, Sulaiman berhasil menjaga kestabilan kerajaannya dan menegakkan hukum Allah di tengah-tengah rakyatnya. Kisah Talut. 13 prajurit penyeberang sungai, dan Daud adalah kisah yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan dan pelajaran hidup. Ini adalah kisah tentang bagaimana keteguhan hati, iman yang tulus, dan kepemimpinan yang adil dapat mengatasi berbagai tantangan dalam hidup, baik dalam peperangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Warisan Daud dan Sulaiman tetap hidup dalam setiap ajaran yang mereka tinggalkan, mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar terletak pada kedekatan kita dengan Allah, keimanan kita yang tak tergoyahkan, dan niat kita yang tulus untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini